Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube parips.com. Nah, kali ini saya mau review pemakaian motor Honda PCX 150. Motor ini sudah 2 tahun saya pakai. Kilometernya sudah mencapai 42.000 km. Kemarin baru saja merasakan test ride, melihat langsung Honda PCX yang versi 160, versi terbaru. Rasanya beda sih memang, tapi ya yang namanya rezeki masing-masing. Sudah beli yang versi 150, oke dipakai dulu aja. Mau beli yang terbaru nanti tunggu rezeki. Lalu pemakaian selama 2 tahun apa saja sih yang didapat dari PCX 150? Suka dukanya, sukanya apa, nggak sukanya itu apa dari PCX 150 ini? Sebenarnya secara overall ya PCX 150 ini kalau dibandingkan yang versi yang sekarang sih emang ya beda sih, tapi ya dinikmatin dulu aja. Oke, lanjut ke review pemakaian PCX 150 yang ini ya selama 2 tahun. PCX 150 ini memang dari segi power ini 14,7 PS ya, kemudian kapasitasnya 149 cc. Tentu emang agak jauh dibandingkan versi yang sekarang, tapi secara overall untuk power kemudian akselerasi itu saya rasakan sih udah cukup untuk pemakaian sehari-hari ya, maupun untuk kondisi motor standar ya. Ini motor ini pure standar, tidak ada yang saya modifikasi, hanya sedikit di bagian CVT. Nanti akan saya ceritakan kenapa di bagian CVT saya mau sedikit modifikasi. Untuk bagian bodi ini saya suka dari PCX 150 itu karena bentuknya yang elegan. Bentuknya elegan, kemudian tidak terlalu sporty, karena memang saya diri saya itu tidak suka yang berbau sedikit-sedikit ya, apa yang enggak sporty gitu ya. Saya lebih suka yang kalem aja. Dari bentuk headlampnya, bodi depannya, lalu lakukan bodi belakang itu emang saya suka PCX 150. Makanya begitu dulu di launching saya pikir-pikir dulu, sebenarnya pikir-pikir dulu nih beli apa enggak, akhirnya ya kebeli juga, karena memang setelah beberapa waktu yang dulu itu sering diajak touring menggunakan PCX 150, ternyata ya kesengsem juga, kepincut juga beli 150 nih, PCX 150. Kemudian dengan bagasi yang luas sampai 25 liter, nah itu salah satu yang paling saya suka. Isinya itu banyak bagasinya, bisa muat helm, tapi nggak semua helm full face masuk ya. Beberapa tipe helm full face aja yang bisa masuk. Kalau helm half face itu bisa masuk asalkan tidak ada apa itu ujung lancipnya itu tuh yang di atasnya tuh. Ini yang salah satu desain yang saya suka di bagian PCX 150 ini adalah bagian depannya ya, headlampnya ini. Headlampnya itu terlihat elegan, nggak sporty, emang karena saya juga emang nggak suka yang body sporty gitu. Lakukannya itu enak banget kalau dilihat gitu kan. Nih, dan lalu mengenai berbicara soal beberapa fitur yang ada di Honda PCX 150. Fiturnya ini kebetulan untuk yang saya beli ini adalah motor PCX 150 yang versi CBS, karena saya menganggap motor 150 cc itu sebenarnya untuk yang versi kalau pemakaian rem ABS ya itu masih saya bilang antara penting nggak penting sih. Motor 150 cc ya penting juga, kalau suka ngebut itu bolehlah tuh ABS, tapi saya rasa CBS untuk rem standar, rem cakram gitu saya rasa masih cukup sih untuk Matic 150 cc, apalagi yang versi motor-motor 150 cc ke bawah gitu. Baru kalau untuk yang 150 cc ke atas, misalkan motor-motor 200 cc 250, nah itu udah penting untuk pemakaian rem ABS.
Itu pandangan saya ya. Oke, lanjut ke speedometer dulu deh. Ini saya liatin berapa kilometernya. Ini pemakaian selama 2 tahun ya. Pas banget 2 tahun ini. Saya dapatkan Februari 2019, sekarang udah Februari tahun 2021. Kilometernya udah 42.704 km dengan average-nya itu 44,2 km per liter. Saya bilang ini motor irit. Ini motor pemakaiannya konsumsinya itu pakai Pertamax. Setiap hari itu pemakaiannya sekitar 60 sampai 80 km. Saya bilang sih irit karena dalam rata-rata beli BBM-nya ya, itu saya beli 50.000, itu bisa buat 3 hari 4 hari. Nih, kemudian ngomongin fitur di bagian speedometer, ini sebenarnya cukup komplit juga, ada jamnya. Ini speedometernya ya, kecepatan. Kemudian ini untuk bensinnya, ini average, total. Ini juga ada trip meternya. Ini trip meter. Tapi sayang trip meternya itu kalau di PCX cuma 1, tidak seperti di kompetitor ya. Kemudian di nyala lampu sennya nih. Oh iya, ini lampu sennya itu saya kasih modif, ada suara tit-tit-titnya biar keingetan mulu kalau nyalain lampu sen. Lalu di PCX 150 ini ada, nah nih ada power outletnya buat ngecas HP nih. Cuman sayangnya power outlet ini harus memakai alat lagi ya kalau buat ngecas HP ya, tidak bisa langsung colok. Kalau di PCX 160 yang terbaru itu udah pakai tipe USB, jadi bisa langsung colok kalau untuk ngecas HP. Kalau yang PCX yang lama itu enggak. Ini salah satu kekurangannya sih kalau buat saya sih, di PCX 150 ada power chargernya, cuman harus pakai alat lagi gitu. Lalu semua tipe PCX itu memakai keyless. Nih keyless. Ini saya bilang sih anti maling. Kalau dari kunci T ya, kecuali kalau di sama malingnya diangkut naikin truk ya, itu udah beda lagi. Untuk membuka jok ini lewat tombol sini, kemudian untuk membuka apa namanya tutup tangki itu di sini. Salah satu kekurangan dari PCX 150 itu, dan ini sebagian besar owner PCX 150 mengalami ya, itu kesulitan membuka tutup bensinnya. Nih tuh agak susah kebuka, ini mesti ditarik dulu itu baru mau kebuka. Ini salah satu kekurangan dari PCX 150. Ini emang bisa diatasin sih. Ini sebenarnya beberapa waktu udah saya itu juga saya modif, tapi ini kumat lagi. Nanti akan saya benerin lagi karena emang susah nih. Mesti diikut begitu bareng di sini, di tombol ini dipencet, tutup ini juga bareng diangkat, itu baru kebuka. Jadi nggak bisa langsung otomatis, seret istilahnya ya. Kemudian ngelihat bagasi PCX yang 25 liter. Nah ini salah satu kelebihannya sih, enak ini, luas nih, bawa barang-barang banyak, itu enak banget di PCX 150. Mau tahu isi jok PCX? Iya, banyak banget isinya. Ambil, tar dulu. Isinya makanan semua tapi banyak nih.
Ada jaket, jas hujannya ada 2 pasang. Waduh tuh jas hujan. Ini jas hujan lagi. Makanan muat banyak. Nih isi bagasi PCX. Lalu ngomongin kebetulan tadi kekurangan, sekarang ngomongin kekurangan lagi. Sebenarnya ini di bagian joknya, itu agak tipis, mungkin itu karena mengejar agar bagasinya di PCX ini luas, jadi joknya makin tipisin kan. Jadi kalau buat jarak jauh gitu emang terasa sih lumayan. Lalu yang saya rasakan ya, kalau dari semua overall desain sih saya bilang sih bagus. Lampu belakangnya, ini lampu belakangnya gitu juga kelihatannya itu elegan gitu kan, cakep. Nih desainnya motor ini juga pernah jatuh, bukan jatuh sih sebenarnya, ambruk. Nih sampai ledes kayak gini, ini sebenarnya ambruk waktu pas di parkiran, ambruk. Ini ledes. Ada spionnya juga sempat ledes, cuman langsung diganti. Ini diganti pakai punya Honda Click Thailand. Desainnya cukup besar juga kan spionnya, punya Honda Click Thailand. Agak lebar, nggak kalah lebarnya sama yang bawaan motor ini. Terus salah satu kekurangan juga di PCX 150 nih, PCX dan Honda ADP yang saya temui itu rata-rata cat yang di master rem ini pada ngelotok. Nih tuh pada ngelotok. Ini salah satu kekurangan di PCX 150. Lalu ngomongin kekurangan PCX 150 itu tinggal satu lagi, bagian CVT. Bagian CVT itu gerdek. Nah makanya seperti yang sudah saya bilang tadi dari awal, dari mesin itu nggak ada modifikasi, cuma bagian CVT aja sedikit saya ganti per CVT-nya ukuran 1250. Terus saat ini kampas kopling itu sudah saya kembalikan ke yang standar. Terus rumah kopling juga standar. Rollernya aja saya ganti pakai punya Vario jadi yang 15 gram. Jadi tarikan awalnya itu agak lumayan nambah. Tapi ya untuk itu untuk mengurangin gejala gerdek yang ada di PCX 150. Tapi ingat nih, ini kilometer udah 42.000 ya, 42.000. Tapi di bagian CVT rollernya itu belum pernah diganti. Oh, hebat kan? Lalu PCX, lalu bagian fan belnya itu juga belum pernah diganti, padahal kilometernya udah 42.000 loh. Karena saya penasaran sih, seharusnya itu kan fan bel itu 25.000 km udah harus diganti. Tapi ini belum diganti karena saya penasaran ini fan bel PCX ini bertahan sampai berapa ribu kilometer. Itu yang ya semoga aja sih nggak putus di jalan. Tapi ini saya lagi mau ngetes sampai 50.000 kilometer itu nyampe atau enggak. Karena saya berencana akan saya ganti di kilometer 50.000. Kalau saya lihat kok masih bagus, akan saya coba saya lanjutin lagi. Gitu, rencana sih gitu, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru mentang-mentang saya mekanik gitu ya. Jangan ditiru karena ini hanya sebagai itu aja penasaran aja sih. Lalu itu aja sih kalau yang saya rasakan kurang dari PCX 150 ya. Lalu untuk pemakaian kampas rem ini saya bilang sih irit. Kampas rem depan belakang itu saya ganti di kilometer 22.000-an, itu bareng loh, depan belakang loh bareng bersamaan, habisnya juga bareng. Dan kondisi piringan cakarnya juga masih halus banget, itu cakarnya nggak kemakan, keren awet. Ini sekarang di kilometer 42.000 juga belum ganti kampas rem lagi, semoga aja tetap awet.
Nih bisa dilihat nih kondisi piringan belakangnya juga halus kan, nggak ada kemakan yang parah gitu, nggak ada. Lalu untuk bagian mesin, saya akuin untuk mesin PCX ini bandel. Saya selama pemakaian dari motor baru sampai sekarang udah umur 2 tahun di kilometer 42.000 ini belum pernah mengalami kendala mesin satupun. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Ini yang saya alamin jujur ya. Ini mesinnya itu memang saya belum pernah direpotkan untuk di masalah mesin. Busi pernah ganti 1 kali karena memang harus wajar pemakai itu karena pemakaian ya. Filter udara juga pernah ganti 1 kali, itu wajar juga karena itu dari perawatan. Soal mesin saya akuin ini mesinnya bandel. Untuk ban itu saya upgrade. Ban depan motor baru 1 bulan di rumah itu udah saya upgrade bannya. Yang standarnya 100/80, yang depannya saya ganti ukuran 110/80 untuk ban biar agak lebar kan. Yang belakang itu yang ukuran standarnya 120/70 saya ganti ukuran 140/70 biar enak di nikung-nikungnya gitu. Biar enak di nikung-nikung. Secara overall kalau buat akselerasi terus kecepatan tengah ke atas, meskipun pakai ban yang saya upgrade, yang depan saya upgrade 1 tingkat, yang belakang itu 2 tingkat, itu fun aja, enak-enak aja, nggak ada masalah. Feel ridingnya itu masih oke. Kemudian posisi riding positionnya itu juga nyaman banget sebenarnya PCX 150 ini, karena saya juga udah touring kemana-mana pakai PCX 150. Saya udah touring dari Labuan Bajo sampai Denpasar, kemudian keliling-keliling di Bali udah beberapa kali naik PCX. Enak banget, itu enak banget nih. Bahkan ini motor yang ini ya, ini pernah saya bawa pulang kampung ke Temanggung, Jawa Tengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, terus balik lagi ke Jakarta, ke Jonggol. Muter-muter. Nah, ini PCX 150 nih. Secara overall saya bilang saya suka motor ini, meskipun ya tadi saya ceritakan ada beberapa kelemahan. Dan di antara kelemahan itu semoga tidak terjadi di PCX 160 yang sekarang ya. Untuk fitur-fitur saya rasa udah cukup untuk PCX 150 ini. Yang apalagi sekarang ditambah yang PCX versi 160 itu udah ketambahan fiturnya banyak banget ya. Nah, makin mewah lah fiturnya. Ya, itu tadi udah saya ceritakan beberapa ya, sedikit review sebagai pengguna PCX 150. Udah 2 tahun saya pakai, kilometer udah 42.000. Overall sih saya suka dengan motor ini, riding positionnya terutama pada saat jalan ya, terutama jalan jauh. Kaki bisa selonjoran, decknya itu luas. Kalau bosen ini kakinya bisa taruh di belakang. Kadang saya juga sering kayak gini nih kalau buat riding, kalau lagi bosen di kaki di depan, di tengah gini mulu kan. Nah, buat relaksasi kakinya taruh di belakang. Ini yang sering saya lakukan. Makanya dengan berbagai riding position gini saya suka dari PCX 150. Overall sih saya suka. Meskipun ya yang namanya motor itu tidak akan ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tuh, inilah review singkat ya dari saya sebagai pengguna PCX 150. Kalau ditanya apakah mau beli dengan yang versi terbaru 160, ya pasti, semua itu pasti ingin upgrade, semuanya pasti kayak gitu kan. Nah, nanti tunggu rezeki dulu, semoga bisa beli yang versi 160. Demikian review singkat dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.